Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke tema 3, subtema 1 pembelajaran kelima. Siapkan buku paketnya dan kita buka buku ke halaman 41-42. Di situ ada gambar gelas, ya, ada botol, ada sendok, garpu, uang logam, ban, penghapus, dan sepatu. Nah, kali ini kita akan membahas bahan-bahan pembuat benda ya. Ada bahan-bahan, ada kaca, ada logam, dan ada karet. Nah, kalian simak ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Coba kalian perhatikan di rumah-rumah itu kan ada kayu, ada kertas, plastik ya. Kemudian di sini yang benda dari kaca. Ada benda yang terbuat dari kaca, misalnya ini ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kemudian benda dari logam. Benda-benda tersebut, ini ya, ada sendok, garpu, koin nih, contohnya. Itu adalah contoh-contoh dari benda-benda yang terbuat dari logam. Selain gambar ini ada panci, penggorengan, ada kerangka mobil, ada pagar rumah. Mengapa menggunakan logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Kemudian ada juga benda dari karet. Terbuat dari apakah penghapus itu? Nah, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, salon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Nah, ini sifat karet ya. Ada yang tahu kan karet itu? Karet itu lentur ya, lentur dia. Kemudian di bawahnya ada tabel. Kita coba isi. Yang pertama adalah misalnya cermin. Nah, cermin itu bahan pembentuknya adalah ya kaca. Kemudian yang kedua contohnya adalah panci misalnya. Dan pembentuknya adalah logam. Kemudian yang ketiga, misalnya bendanya adalah ban. Dan pembentuknya adalah karet. Yang keempat misalnya lensa kacamata. Bahan pembentuknya adalah kaca. Yang kelima, nama bendanya misalnya penghapus. Tadi ya, sudah ya. Bahan pembentuknya adalah karet. Oke, kita lanjut. Di halaman 43, ini ada bagan ya, ini namanya bagan. Namanya ini seperti ini, namanya bagan ini, bagan. Di sini di tengah-tengah ada bahan pembentuk benda, ini judulnya. Judulnya adalah bahan pembentuk benda. Apa saja? Ada kaca, ada kayu, ada kertas, ada plastik. Kemudian di bawahnya ini misalnya kaca ini sifat bahannya. Terus contohnya. Kemudian yang kosong ini sifat bahannya dan contohnya. Ini juga begitu. Sekarang kita tulis yang di sini adalah bahannya adalah karet. Kemudian yang sebelahnya adalah logam. Nah, kita mulai dari kaca. Sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah berwujud padat, keras ya. Wujud padat itu keras. Mudah pecah, tahan panas, kemudian mudah dibentuk jika dipanaskan. Kemudian karet. Sifat bahan karet itu ada lentur, tidak tahan api. Kemudian yang logam sifatnya adalah kuat, sulit dibentuk, dan penghantar panas. Kemudian kaca, kita lihat contohnya kaca adalah lemari kaca, kacamata, gelas minum, piring saji, dan toples kaca. Kemudian karet, contoh bendanya adalah bahan mobil, balon, sama bola. Terus kalau logam contohnya adalah sendok, garpu, pagar, dan pisau. Nah, ini bisa kalian tulis nanti di buku tulis ya, supaya paham. Kemudian halaman 44. Di halaman 44, ini kalian simak ya. Ini adalah kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Nah, perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, ada plastik, kayu, dan bahkan logam. Seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelas? Terbuat dari apa ya? Plastik ya?
Apakah jumlah mencukupi? Gimana jumlahnya mencukupi? Ya cukup ya. Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Ya, sebagian besar anak-anak sudah membuang sampah tempatnya ya. Tapi teman-teman kita juga ada yang membuang sampah sembarangan. Habis jajan dibuang sembarangan. Itu tidak baik ya. Itu namanya tidak cinta lingkungan, itu malah mengotori lingkungan. Sekarang di bawahnya itu ada musyawarah untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Ini ada hasil dari Pak Guru, bisa kalian lihat. Hasilnya adalah 1. Membersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, lakukan jadwal pikir kelas dengan tertib. 4. Menghias kelas. Dan 5. Merapikan peralatan kelas setelah digunakan. Nah, ini adalah cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu, khususnya di dalam kelas ya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, adalah halaman 45. Ada pertanyaan di sini. Nomor 1, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Boleh nggak? Ya, boleh ya. Setiap anak boleh memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Kenapa yuk? Karena kita punya hak untuk berpendapat. Kita mempunyai hak memberikan pendapat. Yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Jadi ada yang cuma 1 atau 2 yang ngasihkan pendapat. Kurang bervariasi ya jadinya nanti ya. Jadi pilihan dalam mengambil keputusan hasilnya menjadi kurang bervariasi. Nomor 4, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak boleh ya, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menerima apapun hasil dalam musyawarah. Jadi apapun hasilnya, musyawarah itu suka tidak suka, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nomor 5. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, kalian kalau punya pengalaman waktu musyawarah ditulis di sini ya. Ini ada contoh dari Pak Guru pengalaman musyawarah saat pemilihan ketua kelas ya. Musyawarah yang telah dilakukan dalam memilih ketua kelas sangat baik sekali dan berjalan dengan lancar. Nah, yuk kita lanjut lagi ke halaman 46 sampai 47. Itu ada bacaan mengenai satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Ini ya. Ini ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah contoh dari satuan panjang. Ada meter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah contoh dari satuan panjang. Satuan panjang ini ada dalam penggaris. Alatnya namanya penggaris. Nah, ini si Udin yang menyampaikan bahwa meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, maksudnya hubungannya adalah dibuat seperti ini. Seperti yang disampaikan Siti. 1 meter sama dengan berapa senti, 1 meter sama dengan berapa milimeter gitu ya. Ini maksudnya hubungannya antara satuan ini, 3 satuan ini, meter, sentimeter, milimeter. Jadi hubungannya adalah 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan 100 cm. Kalau milimeter jadinya 1 meter sama dengan 1000 gitu ya. Kalau centimeter 100, kalau jadi milimeter 1000. Nah, ini ada contohnya di samping di halaman 47. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Ini artinya 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Ini pertama begitu seperti ini, soalnya ditulis di sini 5 meter tambah 30 cm. Kemudian dipisah menjadi 2, yang 5 meter di sini, yang 30 cm di sini. Kemudian yang 5 meter dijadikan cm seperti ini. Nah, kalau 1 jadi 100, kalau 5 jadi 500. Jadi kalau 1 jadi tambahin 02, 5 jadi tambahin 02. Jadi meter ke cm ditambahin 02. Kemudian jadinya seperti ini, 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditulis di sini ditambah 30 cm ditaruh sini. Hasilnya dijumlah jadi 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Sekarang di bawah ini ada mobil ya. Mobilnya ayahnya Dayu. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm.
panjang mobil Ayah Dayu dalam 1 meter adalah, sekarang dibalik. Tadi dari meter jadi sentimeter, sekarang sentimeter dibuat jadi meter. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini, dibalik caranya dari sini ke sini ya. Jadi ini 410 cm dipecah dulu jadi 400 tambah 10 cm, jadi dipecah. 400-nya dulu ditulis, 400-nya dulu ditulis, kemudian puluhannya di belakangnya. 400 cm tambah 10 cm. Kemudian yang depan ini ratusan. Kenapa kok ratusan nggak puluhan? Karena yang ratusan adalah sentimeter nih ya. Ratus itu meter ke sentimeter, jadi ratus. Ya, makanya pakai ratus. Yang ratus ini dirubah menjadi meter. Dihilangi nolnya 2, karena kan asalnya kan nggak ada nolnya. Jadi sentimeter, jadi ada nolnya 2. Itu juga ini. Dibalik. Karena sentimeter nolnya 2, seperti ini. Kemudian jadi meter, nolnya 2-nya hilang, jadi begini. Ya kan? Nih, jadi begini, hilang nolnya, jadi 4 meter. 4 meter ditambah 10 cm jadi 4 meter 10 cm. Kenapa kok begini? Karena yang diminta adalah meternya ya. Jadi yang depannya jadi 4 meter 10 cm. Yang puluhannya tetap jadi cm, yang ratusannya menjadi meter. Oke, kita lanjut ke halaman 48. Ini ada contoh soal. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Ya, ini nomor 1 ya. 200 cm jadi berapa meter? Tadi di sini kita lihat ya. Nah, ini ya, antara meter dan cm adalah 100. Kalau 1 meter ke senti 100 ya, nolnya 2. Sekarang kita lihat. Nah, ini 200 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti dibalik ya. Dibalik ke meter, jadinya asalnya 200 dibalik menjadi berkurang nolnya ya, berkurang nolnya menjadi 2 meter. Kemudian yang ini juga 500 cm menjadi meter, berarti dibalik. Mundur, berarti nolnya hilang ya, nolnya hilang. 1, 2, jadi 5 meter. Kemudian yang 6 meter cm, ini kembali lagi seperti semula. Dari meter ke cm, berarti nambahi 02. Jadi nambahi 02. 1, 2. Jadi jawabannya adalah 600 cm. Dari meter ke cm itu tambahi ratus. Nah, 400 cm menjadi meter, dikurangi 02, dikurangi 0 ratusannya. Jadi dikurangi 2 nolnya, 1, 2, jadi 4 meter. Kemudian yang nomor 5, 7 meter sama dengan cm. Kembali ke awal tadi ya. Dari meter ke cm kan menjadi ratus ya. Jadi ditambahi 02, 1, 2. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini nomor 6 tadi seperti contoh yang tadi, yang Dayu tadi ya. Nah, ini sama yang pita tadi ya. Nah, ini 2 meter 45 cm sama dengan berapa cm? Berarti yang meter ini dirubah menjadi cm. Jadi nanti dipisah, yang 2 dipisah, 45 dipisah. Kita akan lihat caranya begini. Nah, 200 cm. Kenapa 200? Karena 2 meter menjadi 2 cm. Jadi ditambahin 02, 2-nya 1, 2, jadi 200 cm. Ditambah 45 cm tetap sama dengan 245 cm. Nomor 7, berarti yang angka 4 adalah jadi 4 ke cm jadi 400 ya. Ini 4 meter menjadi 400 cm. Tambah 32 tetap, itu dijumlahkan menjadi 432 cm. Nomor 8 juga begitu. Tinggal ditambah aja nolnya 2. Meter ke cm jadi tambah 02, 100 di 800 tambah 79 dijumlah 809 cm. Nomor 9 pun seperti itu. Yang 4 meter ini berubah menjadi cm. Jadi 400 cm ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. Terakhir 10, 70 meter. Nah, 70 meter ini tetap tambahin 02 nanti di belakangnya. Jadi ya 70 begini ditambahin 02. Nah, jadi akhirnya menjadi, kalau 03 jadi ribuan ya. Akhirnya jadi 7000 cm tambah 9 cm sama dengan 7009 cm. Ya, cukup sekian dari Pak Guru anak-anak. Semoga kalian semua bisa memahaminya.
Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah, assalamualaikum, terima kasih.